Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang penyajian laporan keuangan syariah yang beranggotakan Sandra Yulia Puspitasari, NPM 0058, Amarta Okta Laila, NPM 0061, Bramantia AD, NPM 0076, Novi Ikalistia, NPM 0093, dan Nazila Rimadani, NPM 0103. Saya Sandra Yulia Puspitasari, NPM 0058, akan menjelaskan pengertian dari laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan keuangan syariah dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan syariah lebih banyak daripada tujuan laporan keuangan konvensional. Hal ini tidak terlepas dari multifungsi yang diperankan oleh entitas syariah. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan syariah. Dalam menyajikan laporan keuangan perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya yaitu 1. Penyajian secara wajar. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan PSAK secara benar, disertai mengungkapkan yang diharuskan pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Apabila belum ada peraturan oleh PSAK, manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, kelangsungan usaha. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen harus menilai kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. Yang keempat, dasar akrual. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Yang kelima, konsistensi penyajian. Penyajian dalam laporan keuangan antara periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan penghasilan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi, atau perubahan tersebut diperkenakan oleh PSAK. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangan hanya jika perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan kepada pemakai laporan keuangan, dan struktur yang baru akan digunakan seterusnya sehingga tidak menurunkan daya komparatifnya. Yang keenam, informasi komparatif. Informasi komparatif antara periode membantu pemakai dalam mengambil keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk tujuan membuat prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Amarta Okta Laila, NPM 1901020061, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya.
yaitu tentang komponen-komponen laporan keuangan syariah. Komponen di sini ada 7. Yang pertama ada neraca. Entitas syariah yang menyajikan aset lancar yang terpisah dari aset tidak lancar, dan begitu pula dengan kewajiban jangka pendek terpisah dengan kewajiban jangka panjang. Yang kedua ada laporan laba rugi. Entitas syariah yang sedemikian rupa menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan perusahaan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan laba rugi di sini mencakup pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, dan laba rugi usaha. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Entitas syariah yang menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menjadi komponen utama dalam laporan keuangan syariah. Laporan perubahan ekuitas di sini meliputi laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi, saldo akumulasi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi terkait. Yang kelima ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Entitas syariah yang menyajikan laporan sumber penggunaan dana zakat. Di sini meliputi nada zakat yang berasal dari wajib zakat atau musaki, kenaikan atau penurunan dana zakat, dan saldo awal, saldo akhir dana zakat. Yang keenam ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penerima dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan syariah harus disajikan secara sistematis. Setiap pos harus berkaitan dengan informasi yang ada pada catatan laporan keuangan tersebut, seperti dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan syariah. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama, aset. Aset di sini merupakan sumber daya yang dikuasai entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua ada liabilitas. Utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada dana syirkah temporer. Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas di sini adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Tujuan utama laporan keuangan syariah. Di sini terdapat 3 bagian tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan. Ini merupakan tujuan yang paling pokok dari laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi keuangan entitas syariah pada satu periode akuntansi. Dari informasi keuangan, para pengguna dapat menjadikan laporan keuangan sebagai rujukan atau bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti keputusan investasi oleh investor, keputusan ekspektasi oleh manajemen.
Informasi keuangan ini tersaji pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dan yang kedua, ada menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain menyediakan informasi keuangan, laporan keuangan syariah juga menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi, dari laporan keuangan syariah dapat dilihat pada aktivitas entitas syariah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Misalkan contoh, perilakuan pendapatan bunga yang diperoleh entitas syariah apakah diakui sebagai pendapatan bunga atau dana sosial. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk proses pengawasan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial, entitas syariah juga menyediakan informasi sosial dalam laporan keuangannya. Informasi ini disajikan pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Laporan keuangan syariah wajib menyediakan informasi sosial. Dan selanjutnya ada tujuan lainnya dari laporan keuangan syariah. Yang pertama, mengingatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sebuah transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligation fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya Novi Ikalistia, NPM 0093, akan melanjutkan presentasi, yaitu materi pengukuran unsur laporan keuangan. Definisi pengukuran. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, serta penghasilan komprehensif lainnya. Proses tersebut menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau disingkat KDPPLKS menyebutkan terdapat 3 dasar pengukuran unsur laporan keuangan syariah. Di antaranya, yang pertama yaitu biaya historis atau historical cost. Pada biaya historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu. Contohnya pajak penghasilan. Dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran lain, seperti pada penilaian persediaan, yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih.
sedangkan dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Yang kedua yaitu biaya kini atau current cost. Pada biaya kini, aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini. Kemudian yang terakhir yaitu nilai realisasi bersih atau penyelesaian. Pada nilai realisasi, aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau orderly dispose. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Meskipun terbilang relevan untuk revaluasi aset liabilitas, tetapi penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi ini tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan pengukuran nilai realisasi untuk menghasilkan nilai kas atau setara kas memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer. Untuk itu, informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan. Penggunaan pengukuran nilai realisasi atau penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas atau setara kas memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer. Maka dari itu, informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan. Bagaimana agar dapat menghasilkan informasi yang andal dan dapat dibandingkan? Tentu saja untuk menghasilkan informasi dan menjamin keandalan serta dapat dibandingkan, manajemen harus menggunakan prinsip-prinsip berikut saat melakukan revaluasi. Yang pertama, adanya indikator eksternal, seperti harga pasar yang tersedia secara luas. Yang kedua, utilisasi seluruh informasi yang relevan, baik positif atau negatif. Yang ketiga, utilisasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan. Yang keempat, konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang digunakan. Yang kelima, utilisasi penggunaan ahli-ahli penilai yang tersedia secara luas. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah konservatisme dalam proses penilaian sesuai objektivitas dan netralitas dalam pemilihan nilai-nilai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan syariah. Nah, catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontingensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencangkup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK, serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan syariah ini mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama,
informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dalam kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Dan yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan atas laporan keuangan syariah itu umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Dan yang kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain terhadap kontingensi komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Sistematika struktur dalam catatan atas laporan keuangan syariah agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.